Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasinta Julianti dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rancangan-rancangan organisasi. Perkenalkan, nama saya Idiawati Teru, NIM 024, dari kelas Admin Publik A semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalita Putri Meliasari, NIM 19131111026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Purwitasari, NIM 19131111027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Feniasari, NIM 191111028. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan-rancangan organisasi. Rancangan-rancangan organisasi. Rancangan organisasi atau organization design adalah keseluruhan rangkaian dari elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Oleh karena itu, rancangan organisasi merupakan cara dalam mengimplementasikan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 2 titik penting dalam rancangan organisasi, yaitu 1. Organisasi tidak dirancang dan kemudian ditinggalkan utuh. Sebagian besar organisasi berupa hampir secara kontinu sebagai akibat dari faktor-faktor seperti situasi dan orang. Yang kedua, ada rancangan organisasi untuk organisasi yang lebih besar, sangat kompleks, dan memiliki banyak tingkatan variasi, sehingga mendeskripsikan mereka tidak dapat dilakukan dalam suatu penjelasan yang lengkap dan penuh. Rancangan organisasi dalam berbagai perspektif. Secara umum, organisasi formal dianalisa dari segi sifat-sifatnya, strukturnya, dan bentuk rancangannya berupa desain organisasi. Desain organisasi mempertimbangkan konstruksi atau yang disebut membangun, dan mengubah struktur yang disebut memperbarui organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Perencanaan desain organisasi menciptakan suatu cara rencana untuk mencapai tujuan. Pada pembentukan rancangan sebuah organisasi, rencana tersebut berupa bagan organisasi. Bagaimana cara-cara merancang organisasi untuk membantu pencapaian tujuan, yaitu dimulai dengan memahami perspektif manajerial yang secara konsisten mencari penerapan yang potensial di dalam konsep-konsep rancangan organisasi. Kemudian masuk pada proses pelaksanaan yang melibatkan keseluruhan kegiatan dan interaksi para personil sampai pada evaluasi dan pengendalian. Pandangan struktural. Dalam pandangan struktural organisasi diperlukan adanya koordinasi pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Sebuah struktur organisasi mempunyai 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi atau perbedaan yang ada dalam organisasi yang meliputi tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara menyeluruh. Yang kedua, formalisasi. Formalisasi merupakan tingkatan pada sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi memperlihatkan pengambilan keputusan puncak oleh manajer. Kekuasaan tertinggi terdapat pada manajemen puncak dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan penting mengenai perspektif organisasi. Pandangan perilaku. Perilaku organisasi mengambil pandangan mikro yang memberi tekanan pada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Pandangan perilaku dalam organisasi memfokuskan diri kepada perilaku di dalam organisasi, dan prestasi dibentuk dari sikap para pegawai dalam melaksanakan produktivitas kerja dalam hal mekanisme kerja dan kepuasan kerja pegawai. Perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor individual yang melekat pada diri anggota organisasi, yang meliputi persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, motivasi, serta kepribadian. Termasuk di dalamnya terdapat perilaku kelompok, meliputi peran, status kepemimpinan, kekuasaan, komunikasi, dan konflik. Dalam pandangan perilaku organisasi, anggota organisasi dipandang dalam struktur yang sempit.
Perilaku manajer ini dapat berorientasi pada tugas keorganisasian ataupun pada hubungan dengan anggota kelompoknya. Perilaku manajer dapat dikategorikan sebagai perilaku yang berorientasi pada tugas, task oriented, dan perilaku yang berorientasi pada hubungan interrelasi pada bawahan, employee oriented. Menurut Hempel dan Kons, melihat organisasi dari perilaku manajer dan bawahannya yang dikenal dengan istilah struktur tugas, initiating structure, dan tenggang rasa, consideration. Initiating structure ialah cara manajer melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang dipakai di dalam organisasi. Consideration adalah perilaku yang berhubungan dengan persahabatan, saling mempercayai, saling menghargai, kehangatan, perhatian, dan keakraban. Hubungan antara manajer dengan anggota organisasi. Pandangan teori situasional. Pandangan teori situasional dalam organisasi memandang bahwa dalam penyelesaian masalah organisasi dapat dituntaskan dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Teori situasional dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. Teori situasional merupakan perkembangan yang mutakhir dari teori organisasi. Model ini didasarkan pada hubungan garis lengkung atau kurva linier di antara perilaku, tugas, dan perilaku hubungan dan kematangan. Teori ini mencoba menyiapkan perangkat organisasi dengan beberapa pengertian mengenai hubungan di antara para anggota organisasi yang efektif dan taraf kematangan yang dimiliki anggota organisasi tersebut. Teori situasional organisasi memiliki beberapa variabel, di antaranya manajer, bawahan, atasan, organisasi, tuntutan kerja, dan waktu yang terlibat dalam teori situasional. Namun, penekanan tetap terletak pada hubungan manajer dengan anggota organisasi. Pada saat individu atau kelompok bergerak dan mencapai rata-rata kematangan, manajer harus mengurangi baik hubungannya maupun orientasi tugasnya. Keadaan ini berlangsung sampai anggota organisasi mencapai kematangan penuh, di mana mereka sudah dapat mandiri, baik dilihat dari kematangan kerjanya ataupun kematangan psikologisnya. Jadi, teori situasional ini menekankan pada kesesuaian antara gaya manajer dengan tingkat kematangan anggota organisasinya. Desain organisasi yang umum. Dan organisasi yang umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur sederhana atau simple struktur. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Yang ketiga, struktur matrik. Struktur matrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur ini dapat ditemukan pada agen-agen periklanan, lembaga-lembaga pemerintah, dan lain-lain. Karakteristik struktur matrik ini mematahkan konsep kesatuan komando. Tingkat kesiapan pengikut. Gaya kepemimpinan yang tepat bergantung pula oleh kesiapan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut. Pertama, kesiapan tingkat 1 menunjukkan bahwa pengikut tidak mampu dan tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan suatu tugas. Pada tingkat ini, pengikut tidak memiliki kompetensi dan tidak percaya diri. Dikatakan Ken Blanchard sebagai the honeymoon is over. Kesiapan tingkat 2 menunjukkan pengikut tidak mampu melakukan suatu tugas, tetapi ia sudah memiliki kemauan. Motivasi yang kuat tidak didukung oleh pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas. Kesiapan tingkat 3 menunjukkan situasi di mana pengikut memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas, tetapi pengikut tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpinnya. Kesiapan tingkat 4 menunjukkan bahwa pengikut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas,
disertai dengan kemauan yang kuat untuk melaksanakannya. Gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah telling atau pemberitahuan. Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut rendah atau yang biasa disebut R1. Ini menekankan perilaku tugas tinggi dan perilaku hubungan yang terbatas. Gaya kepemimpinan telling atau yang biasa disebut directing adalah karakteristik gaya kepemimpinan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberitahu individu atau kelompok soal apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana pekerjaan harus dilaksanakan. Pemimpin selalu memberikan instruksi yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi pekerjaan secara langsung. Yang kedua adalah selling atau penjualan. Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut moderat atau yang biasa disebut R2. Ini menekankan pada jumlah tugas, perilaku hubungan yang tinggi. Pada tahap gaya kepemimpinan ini, seseorang pemimpin masih memberi arahan, namun ia menggunakan komunikasi dua arah dan memberi dukungan secara emosional terhadap individu atau kelompok, guna memotivasi dan rasa percaya diri pengikut. Gaya ini muncul kala kompetensi individu atau kelompok meningkat, sehingga pemimpin perlu terus menyediakan sikap memimpin. Akibat individu atau kelompok belum siap mengambil tanggung jawab penuh atas proses dalam pekerjaan. Participating atau partisipatif. Gaya ini menekankan pada jumlah tinggi perilaku hubungan tetapi jumlah perilaku tugas rendah. Gaya ini muncul tatkala pengikut merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaannya, sehingga pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai pengarah. Pemimpin tetap memelihara komunikasi terbuka, tetapi kini melakukannya dengan cenderung untuk lebih menjadi pendengar yang baik serta siap membantu pengikutnya. Tugas seorang pemimpin adalah memelihara kualitas hubungan antar individu atau kelompok. Delegating atau pendelegasian. Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut tinggi atau R4. Ini menekankan pada kedua sisi, yaitu tingginya perilaku kerja dan perilaku hubungan, di mana gaya kepemimpinan pada tahap ini cenderung mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya. Gaya ini muncul tatkala individu atau kelompok berada pada level kompetensi yang tinggi sehubungan dengan pekerjaannya. Tugas seorang pemimpin hanyalah memonitor berlangsungnya sebuah pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.